Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Kaum muslimin muslimat yang kami muliakan, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam acara ngaji dan ngopi bareng penyuluh agama Islam Kecamatan Karangjambu. Pada kali ini kita akan meneruskan pembahasan tentang ghibah dan su'udzon. Fi bayani dzammi su'udzon wal ghibah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Umamah al-Bahili annahu qala innal abda yu'ta kitabahu yawmal qiyamati fayara hasanatin lam yakun amalaha fayaqulu ya Rabbi min aina hadza li. Diriwayatkan dari Abi Umamah, beliau berkata bahwa sesungguhnya seorang hamba akan diberi kitab, yaitu berupa catatan amalnya di hari kiamat, dan hamba tersebut akan melihat banyak sekali kebaikan-kebaikan di mana dia tidak pernah mengamalkannya atau tidak pernah melakukan kebaikan tersebut. Maka hamba ini bertanya, wahai Tuhanku, dari mana kebaikan-kebaikan amal ini untukku? Fayaqulullahu ta'ala, maka kemudian Allah berfirman, hadza amalu man irtabaka minan nas wa anta la tas'ulu. Kebaikan-kebaikan ini atau amal-amal baik ini adalah amalnya orang yang menggunjing kamu, sedangkan kamu tidak tahu, tidak merasa digunjing atau tidak mengetahuinya. Artinya ketika seorang menggunjing orang lain, maka amal orang yang menggunjing ini akan diberikan kepada orang yang digunjing. Walidha ruya anal Hasan al-Basri qala lahu rajulun fulanun qad iktabaka. Oleh sebab itu diriwayatkan bahwa Hasan Basri ada seorang lelaki, atau dari hadis ini kemudian ada riwayat yang menceritakan tentang Hasan Basri. Ceritanya begini, qala lahu rajulun fulanun qad iktabaka. Ada seorang laki-laki menyampaikan pada Hasan Basri bahwa ada seorang yang telah menggunjing kamu. Fa ba'asa ilahi tabaqan minat torofi. Maka ketika Hasan Basri diberitahu bahwa ada orang yang menggunjingnya, beliau justru mengutus utusan untuk memberikan sewadah makanan kepada orang yang menggunjing, atau mengutus utusan untuk mengirim makanan kepada orang yang digunjing. Dan Hasan Basri berkata, balawani annaka uhdita ilayya hasanatika wa ana uhditu ilaika hadza. Telah sampai kepadaku bahwa engkau telah memberikan hadiah kebaikan-kebahagiaanmu kepadaku. Oleh sebab itu aku memberikan hadiah kepadamu makanan ini. Artinya karena orang yang menggunjing ini berarti dia memberikan kebaikan-kebaikannya kepada orang yang digunjing, sehingga kemudian Hasan Basri ketika digunjing oleh orang lain tersebut dikirim makanan sebagai balasan bahwa
dia telah memberikan kebaikan kepadanya. An Anas bin Malikin an Nabi alaihi salatu wasallam annahu qala. Diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Manittaba akhahu al-muslima hawalallahu qubulahu ila duburihi yaumal qiyamah." Rasulullah bersabda, barang siapa mengunjung saudaranya yang beragama Islam, maka di hari kiamat nanti Allah akan memindah kuburnya ke duburnya. Di dubur dijadikan kubur, kubur dijadikan dubur. Wan Aliin karramallahu wajhahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, iyyakum bil ghibata di anna fiha thalatha afatin. Diriwayatkan dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, takutlah kamu pada ghibah, karena di dalam ghibah itu ada 3 afat, ada 3 sesuatu yang membahayakan atau merugikan. Al-ula la yustajabu lahu ad-du'a. Yang pertama, tidak akan diterimanya atau tidak akan dikabulkannya doa dari orang yang menggunjing. Wasaniyatu la tuqbalu lahu al-hasanat. Yang kedua, kebaikan-kebaikan orang yang mengunjing tidak akan diterima. Wasalisatu tisdatun alaihi as-sayyi'at. Yang ketiga, orang yang mengunjing akan bertambah keburukannya atau bertambah-tambah kejelekannya. Maka kemudian kita diperintahkan untuk menghindari ghibah, karena di samping bahaya-bahaya tadi, dalam hadis ini disebutkan bahwa dalam ghibah itu ada 3 bahaya atau 3 afat. Yang pertama, tidak akan diterima doanya atau tidak dikabulkan doanya, tidak diterimanya amal baiknya, dan bertambahnya amal buruk. Rawa an Jabir bin Abdullah al-Ansari annahu qala. Diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah al-Ansari, beliau berkata, kunna ma'an Nabi alaihi salatu wasallam. Kita sedang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fartafa'a rihun jifatun muntanatun. Kata Jabir bin Abdullah, kita sedang bersama Rasulullah. Tiba-tiba muncul bau bangkai yang sangat menyengat. Faqala Nabi alaihi salatu wasallam, maka kemudian Nabi berkata, atadharuni madarihu. Adakah kalian tahu bau apa ini? Faqalu Allah wa rasuluhu a'lam. Maka sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Faqala alaihi salatu wassalam, Nabi pun berkata, hadza rihul ladzina yahtabuna an-nasa minal mu'minin. Bau ini, yaitu bau bangkai yang sangat menyengat itu, adalah baunya orang-orang yang menggunjing orang lain dari orang-orang mukmin. Fa'ingkila malah matu anari hal ribata wanatniha kana yadharu fi awalil ummati wala yadharu fi zamanina. Maka kemudian ditanyakan, apa hikmahnya ketika orang melakukan hibah di zaman awal-awal Islam, itu di zaman Rasulullah, ketika ada orang menggunjing itu mengeluarkan bau yang tidak enak dan menyengat, sedangkan di zaman kita sekarang ini tidak. Hikmahnya apa ketika di awal Islam orang menggunjing mengeluarkan bau yang tidak enak dan menyengat,
kemudian di zaman kita sekarang ini tidak. Qulna al-ghibatu kasrab fi zamanina wa amtala'at minha al-unufu fala tadharu raihatun natni karajulin dakhala fi darid tabarin fala yaqifu li siddati natni sya'atan wa anuha ya'kuluna ta'am wala tattabina lahum ar-raihatu limtilai unufihim minha. Maka kita menjawab, ghibah di zaman kita ini sudah banyak sekali sehingga telah memenuhi hidung kita. Maka bau bacin yang dikeluarkan, bau bacin yang keluar dari orang yang menggunjing, orang yang ghibah, ini sudah tidak nampak karena hidung kita telah terpenuhi oleh banyaknya ghibah. Sebagaimana seorang laki-laki masuk ke sebuah bangunan yang dimiliki oleh orang yang pekerjaannya menyamak kulit bangkai, maka dia tidak berhenti lisit datit natni sa'atan, karena artinya tidak berhenti, dia tidak akan berhenti di tempat tersebut karena sangat berbau bacinnya. Walu hayakuluna ta'am, sedangkan orang yang memiliki tempat yang digunakan untuk menyamak, mereka makan makanan di sana dan mereka tidak merasakan baunya, bau yang tidak enak, yang sangat menyengat. Limtilai unufihim minha, karena hidung mereka sudah dipenuhi oleh bau tersebut. Artinya ketika orang yang tidak pernah masuk ke tempat yang digunakan untuk menyamak, karena menyamak ini adalah sebuah pekerjaan untuk mensucikan kulit bangkai, sehingga di tempat itu akan berbau bangkai, berbau kelebihan-kelebihan daripada daging yang menempel di kulit dan membusuk sehingga berbau sangat tidak enak dan menyengat. Maka orang yang tidak pernah ke situ dia tidak akan betah. Tetapi orang yang bekerja di situ dia biasa saja, makan juga di situ dan seterusnya, karena hidungnya telah dipenuhi oleh bau tersebut. Sehingga begitulah ghibah. Ghibah di zaman awal-awal umat Islam ini baunya bisa tercium, tapi di zaman kita ini sudah tidak tercium karena saking banyaknya ghibah, sehingga hidung kita sudah tertutup oleh banyaknya bau yang dikeluarkan dari orang yang ghibah. Qila al-ghibatu ala arba'ati awjuhin, mubahin wa maksiatin wa nifaqin wa kufrin. Dikatakan bahwa ghibah itu ada 4 sudut pandang atau memiliki 4 hukum sudut pandang. Yang pertama mubah, yang kedua maksiat. Ghibah bisa dihukumi mubah, bisa dihukumi maksiat, bisa dihukumi nifak atau munafik, bisa dihukumi kufur. Amal mubahu fahuwa ghibatul mujahirina bil fiski wa ghibatu sahibil bid'ah. Adapun bid'ah yang diperbolehkan yaitu ghibah atau menggunjing, membicarakan orang lain, atau ghibah terhadap orang-orang yang terang-terangan melakukan kefasikan. Orang-orang atau menggunjing, berghibah atau menghibah terhadap orang-orang yang terang-terangan melakukan maksiat
atau melakukan kefasikan. Dan juga boleh hukumnya mubah ghibah terhadap orang-orang yang ahli bid'ah. Jadi menggunjing terhadap orang-orang yang terang-terangan tidak menutup-nutupi dalam melakukan maksiat atau kefasikan, ini diperbolehkan atau dihukumi mubah. Begitu juga boleh menggunjing terhadap orang-orang yang ahli bid'ah. Lima ruwiya anan nabiyya alaihi salatu wasallam qol, karena berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Udhkuru al-fajira bima fi kayakhdaru an-nasu." Sampaikan atau sebutkanlah, tuturkanlah orang-orang yang berbuat dosa, atau ceritakanlah perbuatan-perbuatan dosa orang-orang yang berbuat dosa, supaya orang lain takut melakukannya. Tujuan menyebarluaskan perbuatan dosa yang dilakukan oleh orang yang berbuat dosa dan terang-terangan, agar orang lain tidak meniru, sehingga ghibah kepadanya diperbolehkan. Wa amal maksiatu fahuwa dzikru insanin bima fihi minal aibi bismihi inda jama'atin wa ya'lamu annaha maksiatun fahuwa asin wa alaihi at-taubah. Adapun ghibah itu dihukumi maksiat, yaitu menuturkan aib orang lain, menuturkan aib orang lain dengan menyebut namanya, dengan menyebut nama. Jadi menuturkan aibnya orang lain di hadapan orang banyak dan menyebutkan nama. Wa ya'lamu anha maksiatun, dan dia sadar bahwa hal itu adalah maksiat, maka dia dihukumi maksiat, sehingga dia harus tobat. Sebagaimana penjelasan di pertemuan sebelumnya, tobatnya ada dua. Yang pertama, minta maaf terhadap orang yang diribah. Yang kedua, mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amman nifaqu fa huwa dzikru insanin bima fi minal aibi min ghairi dzikri ismihi inda man ya'rifu annahu yuridu bihi fulanan wa yara min nafsihi annahu mutawarri'un, hadza huwa an-nifaq. Sedangkan menggunjing atau ghibah ini dihukumi munafik, termasuk golongan orang munafik, yaitu menceritakan aib orang lain di hadapan orang banyak, atau menceritakan aib orang lain di hadapan orang banyak tanpa menyebutkan nama. Jadi menceritakan aib orang lain di hadapan seseorang tanpa menyebutkan nama, tapi orang yang diceritai ini sudah tahu siapa yang dibicarakan, siapa yang sedang digunjing, siapa yang sedang diceritakan aibnya. Jadi cerita terhadap orang lain tentang aibnya orang lain. Orang yang diceritai ini tahu siapa yang sedang dibicarakan, tapi dia tidak menyebutkan namanya. Dan dalam hatinya, dalam hati si penggunjing ini, dia meyakini bahwa orang yang diajak bicara ini akan menganggap bahwa dia adalah orang yang mirahi. Jadi menceritakan aib orang lain
tidak mau menyebutkan nama agar dia dianggap sebagai orang yang wirai, karena tidak mau menyebutkan nama tadi. Maka dan dia tahu orang yang diajak bicara ini mengetahui siapa sebenarnya yang dibicarakan. Dia tidak menyebutkan nama agar dianggap sebagai orang yang wirai. Nah, menggunjing seperti inilah hukumnya adalah munafik, atau orang seperti ini tergolong orang yang mempunyai sifat munafik. Wa amal kufru fa huwa dzikru insanin bima la yasafihi min al-aibi 'inda jama'atin bismihi. Fa qila lahu la tartab yaqulu hadza laysa bihi batin wa ana shadiqun fi ma qultu fi wa hadza kufrun li'annahu yastahillu ma harramallahu ta'ala. Adapun ghibah yang kemudian hukumnya kufur, bisa menjadi kufur, yaitu menyebutkan aib orang lain di hadapan orang banyak dan menyebutkan nama, membicarakan aib orang lain dengan menyebutkan namanya di hadapan orang banyak. Kemudian ketika ditegur, la taghtab, janganlah kamu menggunjing, janganlah kamu berghibah. Maka dia kemudian menjawab, hadza laisa bighibatin, saya tidak sedang berghibah. Wa ana shadiqun fima qultu fi, saya hanya membicarakan apa yang sesungguhnya. Nah, ini kita banyak menemui hal ini. Jadi ketika orang berkata, saya ini tidak sedang menggunjing, tapi saya membicarakan apa yang sesungguhnya. Jadi sedang membicarakan apa yang sesungguhnya. Jadi orang menceritakan aib orang lain dengan menyebutkan nama di hadapan orang banyak. Ketika ditegur, janganlah menggunjing, ia menjawab, saya tidak menggunjing, saya hanya berbicara yang sebenarnya. Maka menceritakan aib orang lain dengan cara ini dihukumi kufur. Kenapa? Li'annahu yastahillu ma haramallah, karena dia telah menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Bahwa Allah mengharamkan ghibah, kemudian ketika ia ditegur, dia mengatakan ana shadiqun fima qultu fi, maka sama halnya dia menghalalkan ghibah. Oleh sebab itu ghibah yang seperti ini dihukumi kufur. An Hudzaifah radhiyallahu anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yadkhulul jannah fattatun taqattatun. Hudzaifah berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda, tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba, orang yang suka mengadu domba. Yang terakhir, Hukiya anna Abul Laisi al-Bukhari kharaja hajjan faja'ala fi jaybihi dirhamaini wa halafa wa qala in tabtu fi tariqi Makkah dhahiban aw ja'ian falillahi alayya an usrifa ad-dirhamaini ila akhiri. Ada sebuah cerita, sungguhnya Abul Lais al-Bukhari keluar hendak melakukan haji, keluar melakukan ibadah haji. Beliau membawa dalam kerahnya, atau kalau sekarang ya dalam sakunya 2 dirham. Beliau berangkat haji dengan membawa di pakaiannya 2 dirham, dan dia bersumpah, sumpahnya begini, ini tabtu fi tariqi Makkah zahiban aw ja'iyan,
falillahi alayya an usrifa ad-dirhamani. Apabila saya menggunjing di jalan Makkah, di jalan ketika menuju Makkah, baik ketika saya berangkat maupun ketika saya pulang, falillahi alayya an usrifa ad-dirham, maka demi Allah saya akan mentasarufkan 2 dirham ini. Faraja'a ila manzilihi, kemudian Abu Les pulang ke rumahnya dan uang 2 dirham di pakaiannya bersama dengan uang 2 dirham di dalam pakaiannya. Faqila lahu fi dzalik, maka ditanyakan kepada Abu Les tentang hal itu, tentang sumpahnya itu. Faqala la asni mi'ata maratan ahabbu ilayya min an aktaba maratan wahidan. Sungguh saya melakukan zina 100 kali itu lebih saya senangi dibanding melakukan hibah 1 kali, karena menurut beliau dosanya hibah ini lebih besar dibanding zina, sehingga zina 100 kali ini dianggap lebih ringan dibanding hibah 1 kali. Sumakola manita barajulan faqihan ja'a yaumal qiyamati maktuban ala jabhati ayisun min rahmatillah. Kemudian Abu Das berkata, barang siapa menggunjing atau hibah terhadap lelaki yang faqih, kalau bahasa kita sekarang ya kiai lah, orang yang ngerasani kiai atau menggunjing menghibah seorang kiai, seorang ulama, maka di hari kiamat nanti di dalam keningnya atau batuknya, jidatnya akan tertulis ayisun min rahmatillah, orang yang putus asa dari rahmat Allah. Wa man ittaba nabiyyan kana kaman qatal nafsan bighairi haqqin. Barang siapa menggunjing, menceritakan aibnya Nabi, maka ia seperti membunuh orang lain dengan tanpa hak. Wa man ittiba fabalahu fasobaro alaiha ghufira lahu nisfu dzunubihi. Barang siapa dihibah orang lain, digunjing, dibicarakan oleh orang lain, dan dia tahu, kemudian dia sabar, maka separuh dosanya diampuni. Fayambaghi li sahibil ghibah ayastaghfirullah wa yatuba qabla al-qiyami min majlisi. Asa ayaghfirullahu lahu dzalika. Maka hendaknya orang yang melakukan ghibah agar memohon ampunan kepada Allah dan bertobat sebelum ia meninggalkan majlis atau tempat ia ghibah, dengan harapan Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana Nabi bersabda, idza dzakara ahadukum akhul muslim bisu'i falyasta'id billahi ta'ala fa innahu kafaratun. Ketika seorang di antara kalian menceritakan keburukan sesama muslim, maka hendaknya minta perlindungan kepada Allah, dan minta perlindungan kepada Allah itu sebagai penebus dosa. Wa'lam annal ghibata innama rukhisa fiha fi khamsati mawadin. Ketahuilah sesungguhnya ghibah atau menggunjing itu ada rukhsahnya, yaitu 5 keadaan, atau dalam arti ada 5 situasi atau keadaan yang kita ini diperbolehkan ghibah. Al-awalu anal madluma
yadhkuru dzulma dzalimi inda sultani lihat sama dzulmahu. Yang pertama, sungguhnya ada orang yang dianiaya, mazlum. Dia menyampaikan aniayanya orang yang menganiaya di hadapan ratu, supaya di hadapan pemerintah kalau sekarang ya, atau lebih spesifiknya di hadapan petugas keamanan kalau di Indonesia ya polisi, supaya polisi ini mencegah kedolimannya orang yang berbuat dolim. Artinya menceritakan kedolimannya orang lain, karena berbuat dolim ini adalah sesuatu yang buruk atau aib, sehingga dia ketika menceritakan ini berarti dia menceritakan keburukan orang lain di hadapan polisi ini, dengan tujuan agar polisi ini menghentikan kedolimannya. Maka diperbolehkan yang demikian. Wa amma inda ghairi sultan fala, adapun di selain penguasa maka tidak diperbolehkan, karena tidak akan ada gunanya. Wasani endal mustafti idza istaqarra ila dzikrisu ila dzikrisu'i waqad qalat hadzal qala imra'atu Abi Sufyana hina ja'at an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam mustaftiyatan inna Aba Sufyana rajulun la yu'tini ma yakfini. Yang kedua, boleh ghibah, boleh menceritakan keburukan orang lain ketika dia mengharapkan sebuah fatwa. Ketika dia mengharapkan sebuah fatwa, dia harus menceritakan keburukan orang lain. Nah, misalkan ada orang rumah tangga sedang terjadi huru-hara rumah tangga, kemudian sowan ke kiai meminta fatwa, dan dia terpaksa menceritakan keburukan pasangannya, suaminya atau istrinya, agar mendapat fatwa dari sang kiai, maka yang demikian itu juga diperbolehkan. Sebagaimana yang diriwayatkan atau yang terjadi, ada seorang perempuan atau istrinya Abu Sufyan. Perkataan istri Abu Sufyan ketika sowan kepada Kanjeng Nabi hendak minta fatwa. Beliau mengatakan, sungguhnya Abu Sufyan itu seorang laki-laki yang tidak pernah memberikan nafkah atau yang tidak pernah memberikan nafkah untuk mencukupi kehidupanku, untuk menyukupiku. Nah, dalam cerita ini istrinya Abu Sufyan menceritakan kekurangan Abu Sufyan karena Abu Sufyan tidak memberikan nafkah atau tidak memberikan kecukupan kepada si istri. Wasalisu tahdhirul muslimi min syarril ghairi idza ulima. Yang ketiga, menakut-nakuti orang Islam dari keburukan orang lain ketika keburukan itu sudah diketahui. Jadi menceritakan keburukan orang lain agar orang lain ini takut melakukan atau agar tidak ditiru oleh orang lain, ini juga boleh. Arabiu yang keempat, ayyakuna ma'rufan bismin fihi kal ahmasi wal ahroji wal muduli ila ismin akhor wal mudulu ila ismin akhor aula. Yang keempat, menyebutkan nama yang sudah terkenal, nama yang sudah dikenal. Ada orang yang rembes atau orang yang pincang, dia mengatakan ketika menceritakan itu loh orang yang matanya buta satu misalkan, itu loh orang yang belekkan atau rembes, itu boleh. Tapi menggunakan sebutan yang lain ini lebih utama. Yang terakhir, yang kelima, ayyakuna mujahiron bidzalikal aib layak rohu kal mukhannas. Membicarakan aibnya orang yang terang-terangan melakukan
kefasikan atau orang yang terang-terangan melakukan maksiat, dan dia tidak membenci dengan apa yang dia tidak benci dengan apa yang ia lakukan. Seperti mukhonnas, orang laki-laki yang berdandan seperti orang perempuan, yang biasa disebut dengan bencong. Qalu man alqa jalbabal hayat anhu falahi batalah. Ulama berkata, barang siapa atau membuang rasa malu yang diibaratkan seperti kemul, falahi batalahu, maka tidak dikategorikan sebagai ghibah. Artinya orang yang sudah tidak punya rasa malu melakukan maksiat di depan umum, maka ketika membicarakan tidak tergolong ghibah yang dilarang. Demikian kaum muslimin muslimat yang kami hormati, kita akan bertemu di pertemuan yang akan datang. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.